isu pergantian Nadiem Makarim sebagai Mendikbud pasca Dikti digabungkan ternyata tak diterima oleh semua kalangan. Pengamat politik Wempi Hadir menilai selama menjabat Nadiem menunjukkan kinerja yang baik. Dalam pengamatannya, Nadiem masih sangat layak dipertahankan. Saya kira Nadiem Makarim masih layak untuk dipertahankan. Sebab sejauh ini dia mempunyai kinerja yang baik. Demikian kata Wempi kepada kantor berita politik RMOL, KAIS, 15/4. Analisa Wempi, Nadiem akan diganti saat Jokowi melakukan perombakan jika orang nomor satu di Indonesia itu terjebak pada pola bagi-bagi kekuasaan semata. Kalau Jokowi terjebak dalam bagi-bagi kekuasaan bagi kelompok dan partai politik, maka posisi Nadiem memang sangat sulit, demikian kata Wempi. Suara tentang perlunya mengganti Nadiem Makarim usai digabungkannya Kemendikbud dan Kemenristek Dikti. Nadiem dipandang tidak berbuat banyak saat pendidikan Indonesia terdampak virus corona baru, COVID-19. Bahkan sudah mulai muncul pentingnya kader Muhammadiyah menempati posisi Nadiem. Nama yang muncul adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti. Apabila pemerintahan Jokowi Maruf berencana melakukan reshuffle kabinet, maka tim ekonomi dan investasi yang layak menjadi sasaran. Demikian disampaikan pendiri Perhimpunan Masyarakat Madani, Prima, Syaroni H. Amin menanggapi wacana kocok ulang kabinet setelah peleburan Kemendikbud Kemenristek dan penambahan Kementerian Investasi. Merosotnya ekonomi dan investasi pada 2020 tidak sepenuhnya disebabkan oleh pandemi COVID-19. Sejatinya sebelum pandemi, ekonomi Indonesia sudah menunjukkan penurunan, ujar Syaroni kepada kantor berita politik RMOL, Kamis, 15/4. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV tahun 2019 tercatat 4,97%, terburuk sejak kuartal IV tahun 2016. Kala itu ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,94%. Memasuki 2020, ekonomi makin parah. Pada kuartal I tahun 2020, capaian pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,97% atau berkurang 2,41% dibandingkan kuartal IV tahun 2019. Jelas Syaroni, pada 2 Maret 2020 diumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Pada 31 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Perpu Corona. Dalam Perpu inilah diatur beberapa aturan istimewa, di antaranya defisit APBN bisa melebihi 3% dari PDB, Bank Indonesia bisa membeli surat berharga negara, SBN, di pasar perdana, dan pejabat keuangan tidak bisa dituntut hukum. Menurut Syaroni, semestinya berbekal aturan istimewa tersebut, ekonomi Indonesia bisa dipertahankan bertumbuh positif seperti yang dicapai oleh 4 negara ASEAN yaitu Vietnam, Myanmar, Brunei Darussalam dan Laos. Namun faktanya, akhir 2020 ditutup dengan capaian ekonomi minus 2,07% imbuhnya. Di sisi lain, lanjut Syaroni, utang pemerintah terus melonjak. Pada akhir Februari 2021, total utang pemerintah telah mencapai Rp6.361 triliun, naik tajam jika dibandingkan periode Februari 2020 yang hanya sebesar Rp4.948,18 triliun. Artinya, dalam tempo setahun utang meningkat Rp1.412,82 triliun. Utang melonjak tajam tidak sebanding dengan capaian ekonomi yang mengalami minus 2,07%. Syaroni menambahkan, prestasi muram juga terjadi pada sektor investasi. Realisasi investasi pada 2020 hanya mencapai Rp4.897,78 triliun atau tumbuh minus 4,95%. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan investasi terus menurun. Pada 2018, pertumbuhan investasi mencapai 6,64%. Tahun 2019, turun menjadi 4,45%. Dan pada 2020, anjlok menjadi minus 4,95%. Pada struktur PDB 2020,
Investasi menyumbang kemerosotan terdalam yakni minus 1,65%. Sementara konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar minus 1,43%, tutup Syaroni. Habib Rizik Syihab, HRS, menyampaikan salam hangat kepada Gubernur DKI Anies Baswedan dan Kepala BNPB Doni Monardo. PKS salam hangat itu punya banyak makna. Pertama, HRS cerdas mengambil momen. Pujian pada dua figur ini bisa bermakna banyak, kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera kepada wartawan, Rabu, 14 April 2021. Mardani mengatakan keduanya merupakan figur pemimpin nasional. Dia mengatakan PKS bakal terus menjaga komunikasi yang baik dengan Anies dan Doni. Kedua, dua figur ini masuk dalam barisan kepemimpinan nasional. PKS akan terus menjaga komunikasi dan kerja sama sinergi dengan semua pihak, ujarnya. Lalu apakah PKS akan mengusung duet Anies Doni di Pilpres 2024? Untuk 2024, PKS sesuai amanah Munas akan mengajukan calon dari kader sambil terus membuka semua opsi yang terbaik untuk rakyat, ujarnya. Mardani tak menepis peluang PKS mengusung sosok non-kader untuk maju pada Pilpres 2024. Oleh sebab itu, katanya, duet Anies Baswedan dan Doni Monardo masih berpeluang terjadi. Semua kemungkinan ada. Apalagi keduanya cukup berprestasi, tuturnya. Habib Rizik Syihab, HRS, yang menjadi terdakwa kasus kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat, dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, menyampaikan salam dan mengucapkan terima kasih kepada Anies dan Doni Monardo. Titipan salam ini muncul karena sejumlah momen yang membuat Habib Rizik merasa terbantu. Titip salam Habib Rizik itu muncul ketika dia bertanya kepada mantan wali kota Jakarta Pusat Bayu Menghantara dan Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB Rustian SSI dalam sidang di Pengadilan Jakarta Timur, Senin, 12/4. Awalnya dia bertanya kepada Rustian tentang bantuan BNPB, dia bertanya apa benar bantuan pemberian 10.000 masker medis, masker kain 10.000, hand sanitizer 1.000 botol, dan rapid test antigen 30.000 dikirim oleh Jenderal Doni Monardo selaku Kasatgas Penanganan COVID-19 dan Kepala BNPB. Rustian pun mengamini itu. Rustian mengatakan alasan BNPB memberikan itu untuk memutus penyebaran COVID-19. Di bab Anda menyatakan kenapa BNPB memberikan bantuan di situ, Anda jawab untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.